Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua yang Bapak cintai. Siang Pak. Siang, Oke. Pak. Di sini kita mulai ada kelas videografi. Gimana kabarnya semua anak-anak, sehat? Sehat Pak. Sehat, Ya. sehat, Pak, sehat. Di sini hadir semua nggak nih? Ada berapa sih siswanya? Oh, 30 orang. Hadir semua nggak nih? Halo. Akmal sama Rafa nggak hadir, Pak. Akmal sama Rafa ya? Iya, Pak. Oke deh. Kenapa dia izin? Sakit apa gimana? Katanya ada kepentingan, Pak. Kepentingan keluarga. Oh, oke. Kita mulai belajar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu videografi? Belum Pak. Belum ya? Oke, jadi apa sih itu videografi? Nah, di sini videografi itu merupakan sebuah media yang digunakan untuk merekam kejadian atau momen yang kemudian akan dirangkum ke dalam satu gambar maupun suara. Nah, artinya tuh di sini jadi tuh videografi itu tuh sebuah media yang bisa kita gunakan untuk menangkap sebuah momen tertentu. Nah, misalnya kalian lagi jalan-jalan nih sama keluarga kalian, sama temen, sama pacar. Nah, kalian pengen mengabadikan momen itu tuh, tapi dalam bentuk video. Nah, itu udah bisa disebut videografi. Nah, apa sih perbedaannya videografi sama sinematografi? Ada yang tahu nggak? Enggak Pak. Belum ya. Jadi itu kalau videografi itu dia tuh mengambil momen untuk menangkap momen, sedangkan sinematografi itu menciptakan momen. Nah, seorang videografi itu disebut dengan videographer. Kalau sinematografi itu orangnya disebut sinematografer. Nah, seorang videografer tuh bisa bekerja sendiri atau dengan tim. Sedangkan kalau sinematografer itu tidak bisa bekerja sendiri karena ini kan sangat banyak. Oke, lanjut kita ke teknik pengambilan gambar. Nah, pengambilan gambar atau shots itu merupakan bagaimana kita mengambil sebuah gambar dari video. Nah, shot merupakan unsur terkecil dari sebuah struktur film yang utuh. Nah, di sini ada kamera angle. Yang pertama itu ada bird's eye view, yang kedua ada high angle, yang ketiga ada eye level, terus yang keempat low angle, yang terakhir worm's eye view atau bisa juga kita sebut frog eye, mata kodok. Nah, yang pertama bird view. Bird view ini juga bisa disebut dengan bird eye angle yang merupakan suatu teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera di atas ketinggian objek. Nah, biasanya digunakan untuk membuat video B-roll, landscape atau pemandangan. Nah, bird view ini tuh biasanya tuh buat B-roll. Kalian tahu B-roll nggak? Jadi tuh sebelum sebuah video dimulai biasanya tuh ada pemandangan kota gitu dari atas. Tahu kan? Nah, itu pakai teknik bird view namanya. Terus kalau misalkan kalian suka di rooftop tuh pakai kamera action, nah itu juga bisa disebut bird view. Terus ada high angle.
Nah, kalau tadi bird view kan dari tinggi banget tuh. Kalau high angle ini ke bawahnya lagi. Cuma masih di atas objek. Kayak begini nih, kayak contoh gambar ini. Nah, ini tuh merupakan teknik pengambilan gambar dari atas objek, tetapi lebih rendah dari bird view. Yang ketiga ada eye level. Nah, eye level ini sering banget nih digunain nih sama videographer, sinematografer, atau filmmaker. Nah, jadi tuh eye level tuh adalah teknik pengambilan gambar yang sejajar dengan objek. Jadi tuh biasanya untuk video interview, video apa ya, banyak tuh pokoknya. Nah, terus ada low angle. Teknik low angle sendiri itu adalah pengambilan gambar dari bawah objek. Nah, biasanya kalau low angle ini digunain buat menunjukkan kekuasaan gitu, menunjukkan dominan. Kalau tadi yang high angle itu biasanya buat menunjukkan kelemahan, ketidakberdayaan. Kalau yang low angle ini biasanya dominan. Nah, terus ada frog eye atau tadi worm eye. Nah, frog eye ini tuh adalah teknik pengambilan gambar yang sejajar dengan posisi dasar dari sebuah objek. Nah, biasanya tuh kalau frog eye yang ingin dilihatkan itu tuh latar belakangnya, latar belakang dari objek itu ingin menunjukkan apa kayak pemandangan gitu, gunung. Nah, lanjut ke frame size. Sebentar, baterai saya habis. Oke, lanjut ke frame size. Nah, di sini ada extreme long shot, medium long shot, terus medium shot, terus medium close up, big close up, sama extreme close up. Nah, yang pertama kita masuk ke extreme close up. Extreme close up itu ukuran yang sangat dekat sekali, memiliki makna untuk menampilkan detail dari sebuah objek. Lanjut, big close up. Nah, big close up yaitu dari batas kepala sampai hingga dagu objek. Nah, memiliki kesan menampilkan untuk menimbulkan ekspresi tertentu. Nah, kayak ini nih. Kalian tahu film ini nggak? Belum nonton ya? Shining, Pak. Nonton ini, bagus banget. Iya. Nah, ini kan apa ya? Dia ekspresinya tuh dia ingin meneror gitu, meneror ketakutan gitu. Nah, jadi di big close up gitu supaya jelas gitu. Nah, ini close up. Kalau tadi big close up itu dari dari kepala sampai dagu. Kalau close up ini hingga leher bagian bawah. Nah, kalau close up ini memiliki kesan memberikan gambaran objek secara jelas. Terus ada medium close up. Medium close up yaitu pengambilan gambar dari batas kepala hingga dada ke atas. Memiliki kesan menekan profil seseorang. Nah, biasanya ini digunakan jika ada percakapan. Nah, lanjut ke medium shot. Medium shot pengambilan gambarnya dari kepala sampai perut bagian bawah. Memiliki kesan seseorang dengan tampilannya. Nah, ini. Tahu kan ini Wonder Woman? Nah, jadi tuh si videografernya ingin sesosok yang kuat nih. Yang kuat. Yaitu siapa sih? Wonder Woman. Nah, terus ada full shot yang hingga kaki. Memiliki makna memperlihatkan objek dengan lingkungan sekitarnya. Terus ada long shot. Long shot yaitu objek yang diisi penuh dengan latar belakangnya. Makna dari shot ini adalah untuk menunjukkan objek yang ada di belakang. Nih. Kalau long shot ini biasanya untuk memperlihatkan situasi. Situ bergerak hanyalah tombol zooming. Nah, kalau zoom in itu mendekat, kalau zoom out itu
menjauh. Gerakan kamera ke atas ataupun ke bawah. Nah, balance. Biasanya tuh dari kaki dulu, baru ke atas dia nongolin karakternya. Nah, dolly shot nih. Dolly shot itu pengambilan gambarnya menggunakan alat dolly yang bisa digerakkan maju dan mundur. Ini alatnya ya nih, seperti ini alatnya. Nah, dolly ini juga bisa kombinasikan dengan zoom. Nah, jadi nanti shotnya dolly zoom. Tahu nggak yang gambarnya jadi melar gitu? Tahu ya? Nah, terus ada panning. Panning sendiri itu pengambilan gambarnya mengposisi kamera dari kiri ke kanan. Tadi kan kalau tilting itu kan dari atas ke bawah, atau enggak sebaliknya dari bawah ke atas. Kalau panning itu dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Nah, ini tuh untuk memperlihatkan pemandangan gitu. Kalau misalkan kalian bikin video, misalkan di gunung nih, di gunung, kalian kan pasti ngambil video itu dari kanan ataupun ke kiri. Dari kanan ke kiri, terus dari kiri ke kanan. Bisa gitu kan? Nah, yang terakhir ada follow shot. Follow itu kita menggunakan RAM stabilizer. Punya kamera, cuma ada kamera HP, kalian bisa pakai ini nih, yang dipakai sama orang ini. Ini namanya stabilizer atau gimbal. Nah, itu aja di materi ini.